Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang kita bedah terkait revenue leakage dan billing control tower analysis. Yang dimana di sini kita menggunakan data 2021 sampai 2024 oleh saya sendiri, Arison Hamzah, aku data analis. Untuk di sini ada 11 pembahasan utama, yaitu terkait executive summary. Di sini kita akan memberikan poin-poin penting, kemudian akan memberikan prioritas perbaikan ke depan. Selanjutnya kita akan membahas terkait business problem, permasalahan-permasalahan yang ada sehingga perlu kita analisis lebih lanjut. Hal ini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan selanjutnya kita akan lakukan analisis pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yang ketiga terkait data dan metodologi. Di sini dari proses data apa yang kita gunakan, kemudian dari proses cleaning, kemudian proses analisis, dari analisis deskriptif, kemudian analisis statistik, kemudian kita melakukan visualisasi dengan dashboard. Di sini akan menjelaskan hal tersebut. Yang keempat terkait revenue leakage atau potensi pendapatan yang harusnya kita terima. Kita akan melihat tunggakan-tunggakan dari tonsip mana yang menyebabkan hal-hal tersebut. Kemudian yang kelima, kita akan membahas terkait aging schedule, yang dimana tunggakan-tunggakan itu seberapa lama sih tertahannya. Yang keenam, kita akan membahas masalah fashion property risk. Kita akan mencari tahu apakah unit yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni ini itu dapat merugikan kita atau tidak. Kemudian yang ketujuh, terkait collecting data quality. Di sini kita akan menganalisis apakah missing number ataupun available number ini akan berpengaruh terhadap pendapatan kita atau tidak. Kemudian yang ke-8 terkait payment method cleansing. Di sini ada salah input ataupun sistem payment method yang tidak terstandar dari segi pendataan. Kita akan menstandarisasikannya lagi untuk memudahkan dari proses analisis terkhusus untuk tim finance. Yang ke-9 yaitu terkait water usage outlier dan utility billing risk. Di sini menjadi hal yang riskan juga, karena memang ini akan menyebabkan komplain daripada customer kita. Yang ke-10 terkait ERP logical error. Hal ini juga menjadi permasalahan dari proses human error maupun sistem pendataan kita yang nantinya bisa menghambat dari proses analisis juga. Dan terakhir yaitu conclusion dan rekomendasi. Di sini dari hasil analisis kita akan jadikan itu kesimpulan, dan kita akan berikan rekomendasi perbaikan ke depan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke executive summary, yang dimana untuk executive summary di sini kita bagi menjadi analisis kuadran, yang dimana water usage outlier ini menjadi prioritas rendah. Kemudian missing contact number ini prioritasnya kita kategorikan sebagai prioritas menengah. Kemudian prioritas tinggi yaitu fashion property risk dan payment method cleansing. Dan kemudian prioritas utama yaitu aging di atas 6 bulan dan ERP logical error. Untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas dalam subbab tersebut. Selanjutnya terkait business problem. Di sini ada 5 persoalan. Yang pertama yaitu tunggakan IPL. Kemudian ada unit fashion, missing contact number, anomaly utility, dan anomaly ERP. Yang dimana kelima permasalahan ini akan mengganggu cash flow kita. Kemudian cash flow kita yang terganggu ini akan menyebabkan defisit operasional untuk tiap-tiap tonsipnya. Kemudian ini menyebabkan risiko komplain dan inefisiensi dalam proses kita. Yang dimana masalah utama tonsip ini tidak hanya berasal dari tunggakan IPL saja, tapi juga berpengaruh oleh unit kosong, data collection yang lemah, dan anomali billing yang mengganggu cash flow serta efisiensi operasional. Selanjutnya data dan metodologi. Ya, data di sini kita dari data BigQuery, itu dari data cluster, unit, dan IPL billing. Kemudian kita melakukan integrasi dan cleaning menggunakan Google Colab. Kita melakukan join, kemudian kita mengintegrasikan data tersebut. Kemudian cleaning kita mulai dari date formatting, yaitu tanggal-tanggal di sini masih banyak yang berbentuk string. Kemudian kita format menjadi bentuk tanggal yang sebenarnya untuk memudahkan dalam analisis. Kemudian missing value handling. Di sini ada beberapa persoalan termasuk
kontak number tersebut. Namun kontak number di sini kita tidak melakukan perbaikan karena memang ini harus dari segi pendataan. Namun kita akan melakukan penandaan saja di sistem data ini untuk perbaikan ke depan. Kemudian duplikat cek, kolom-kolom ataupun data yang duplikat akan kita checking. Kalau memang tidak dibutuhkan akan kita hapus. Selanjutnya payment method cleansing, kita akan merapikan atau menstandarisasikan. Kemudian data-data anomali tersebut akan kita highlight atau kita akan buat flagging agar menjadi referensi untuk proses audit ke depan untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian analisis data, kita lakukan analisis data secara deskriptif maupun analisis statistik. Di sini untuk analisis statistik kita menggunakan analisis chi-square analysis untuk menganalisis kedua faktor kategorikal, apakah itu berpengaruh atau tidak. Kemudian kita melakukan eksplorasi data dengan membuat grafik-grafik secara visual. Kemudian data yang sudah bersih tersebut kita akan ekspor juga ke BigQuery menjadi data warehouse dengan nama XML clean. Kemudian data yang sudah bersih tersebut kita akan visualisasi dengan dashboard Looker Studio. Hal ini juga akan membantu stakeholder, bapak-bapak sekalian, untuk monitoring proses ataupun monitoring kualitas data kita dari dashboard ini. Data yang kita analisis ini mencakup data periode 2021 sampai 2024 dengan jumlah data yaitu 3000 data. Ini udah dari 3 kategori utama data. Kemudian kita akan menganalisis lebih lanjut. Selanjutnya revenue leakage. Ya, yang dimana untuk dari revenue leakage per township kita lihat ini tidak berbeda ya. Range-nya itu yang tertinggi dari kota wisata 29,9% dan terendah yaitu Delta Mas 28,5%. Kisaran antara 28,5 sampai 29,9%. Kemudian kita breakdown lagi berdasarkan status pembayaran. Yang paid ini 69%, sedangkan yang unpaid 12,5% dan overdue yaitu 17,6%. Sehingga di sini kita menyimpulkan bahwa rasio tunggakan terlihat hampir sama yang meliputi unpaid dan overdue. Kemudian untuk aging schedule, di sini kita bagi aging schedule-nya ini menjadi aging bucket yaitu tunggakan 0 sampai 1 bulan, 2 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan sampai di atas 6 bulan. Yang dimana kita temukan data yang di atas 6 bulan ini, tunggakan yang di atas 6 bulan ini itu mencapai 82,51 miliar. Ini sangat fantastis dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan ini menjadi masalah karena semakin lama itu akan semakin sulit kita tagih dan semakin bersiko dalam proses recovery yang lebih tinggi lagi. Kemudian kita breakdown dari di atas 6 bulan ini township mana yang berkontribusi. Ternyata kita analisis Pareto menunjukkan bahwa BSD City, kota wisata, dan Grand Wisata ini menyumbang 82,7% dari total revenue tertunda, sehingga prioritas collecting perlu diprioritaskan atau difokuskan pada ketiga township ini. Selanjutnya Fashion Property Risk. Di sini terlihat yang bangunan berpenghuni itu 20,6%, sedangkan yang fashion atau yang tidak berpenghuni itu 59,7% terhadap rasio tunggakan. Ini jelas berbeda. Kemudian kita breakdown lagi berdasarkan township. Ini perbandingannya hampir sama juga. Yang unit berpenghuni itu jauh lebih besar rasio tunggakannya dibandingkan yang berpenghuni. Kita analisis dengan analisis chi-square menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara bangunan berpenghuni dan occupied status dan status tunggakan. Unit yang fashion ini memiliki rasio tunggakan hampir 3 kali lipat dibandingkan yang occupied, sehingga perlu menjadi segmen khusus dalam strategi collection. Sehingga proses collection dapat difokuskan pada township dengan rasio tunggakan fashion tertinggi. Kemudian untuk collection data quality, di sini kontak available atau yang data yang ada kontak numbernya sama missing kontak number atau yang tidak ada kontak numbernya. Di sini rasionya juga hampir sama ya, tidak ada perbedaan. Yang lunas atau yang paid itu 69,9%, kemudian yang missing kontak number itu yang paid 70,1%. Di sini kita analisis juga dengan chi-square, terbukti tidak signifikan sebagai penyebab tunggakan.
proporsi tunggakan relatif sama antara contact available dan missing contact number. Kemudian kita breakdown per township juga hampir sama. Untuk seluruh township itu range-nya 19% sampai 21%, ini tidak berbeda ya. Sehingga prioritas data cleansing diarahkan pada unit missing contact yang juga berstatus unpaid atau overdue. Kemudian payment method cleansing, yang dimana untuk payment method ini kita tanda-tandai ada beberapa typo ataupun yang tidak terstandar. Misalnya Topet itu harusnya Tokopedia, Kas ini harusnya cash, kemudian CC itu masuknya harusnya credit card, BCA VA ini harus masuknya di BCA virtual account, atau VA BCA ini harusnya di BCA virtual account. Kemudian kita grouping, kita standarisasi sehingga dari 10 kategori menjadi 5 kategori. Oke, kita lanjut. Kemudian masuk ke water usage outlier dan utility billing risk. Di sini terlihat untuk township per klasternya yang tertinggi di sini adalah BSD City, yaitu di klaster komersial ruko dan middle residensial. Kemudian kota wisata yaitu komersial ruko. Kemudian yang Nava Park ini di premium residence. Kemudian grand wisata ini yaitu di middle residence. Di sini yang menjadi pokok perhatian kita karena nilai extreme outlier-nya itu di atas rata-rata lainnya. Kemudian kalau kita lihat dari analisis scatter plot ini juga kontribusi pemakan air tidak selalu berbanding lurus dengan rasio tunggakan, sehingga audit utility billing perlu dipisahkan dari strategi collection. Prioritas audit diarahkan pada klaster dengan outlier di atas baseline dan risiko tunggakan di atas rata-rata. Jadi fokusnya kita yang di atas baseline. Kemudian selanjutnya RP logical error. Di sini kita analisis pakai analisis Pareto juga. Jadi di sini 82,9% invoice anomaly terkonsentrasi pada BSD City, kota wisata dan grand wisata. BSD City menjadi prioritas utama audit RP dengan 2107 invoice anomali. Selanjutnya kita breakdown lagi by cluster. Jadi by 10 top 10 cluster dengan invoice anomaly paid before handover tertinggi. Di sini terlihat top 10 cluster menunjukkan konsentrasi error pada cluster tertentu sehingga audit dapat dilakukan lebih terarah. Perlu validasi rule agar payment date tidak lebih awal dari handover date. Jadi ini yang kuning itu adalah BSD City ya, yang merah yaitu kota wisata, yang biru itu Delta Mas, kemudian yang hijau itu adalah grand wisata. Ini masuk cluster-cluster tersebut. Selanjutnya adalah conclusion dan recommendation. Kesimpulannya, risiko revenue township terutama berasal dari agent tunggakan di atas 6 bulan. Unit yang tidak berpenghuni memiliki risiko tunggakan hampir 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang berpenghuni. Missing contact number tidak signifikan sebagai penyebab tunggakan, tapi tetap menjadi hambatan operasional collection. Yang keempat, outlier pemakaian air relatif lebih rendah, namun tetap perlu divalidasi untuk mencegah salah tagih utility. Dan terakhir, RP logical error berupa paid before handover perlu menjadi prioritas audit karena melibatkan 6.291 invoice senilai 8,35 miliar. Rekomendasi yang pertama yaitu kita menerapkan risk based collection berdasarkan agent dan nilai outstanding, fashion status dan contact available. Kemudian kedua, fokus collection awal pada kota-kota township yang prioritas, yaitu di sini BSD, kota wisata dan grand wisata, khususnya untuk tunggakan di atas 6 bulan. Yang ketiga, kita buat segmen khusus untuk unit fasan karena memiliki rasio tunggakan jauh lebih tinggi. Yang keempat, melakukan cleansing contact number secara berkala, terutama untuk unit missing contact dan yang unpaid atau overdue. Yang selanjutnya, terapkan validation rule pada RP pada payment date tidak boleh lebih awal dari handover date. Ini kita harus atur ulang sistemnya. Kemudian terakhir, kita buat monitoring utility billing untuk mendeteksi water usage outlier sebelum invoice diterbitkan. Oke, kemudian untuk ke depan kita membuat dashboard dari Looker Studio, yang dimana dashboard ini kita bisa memonitoring dari collection dan agent, kemudian fashion property, water dan utility, dan data quality bisa kita monitoring di dashboard ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.